Moumita Debnath, seorang dokter perempuan di Kolkata, India, kehilangan nyawa setelah menjadi korban pemerkosaan pada 9 Agustus 2024. Kasus tersebut ramai di media sosial dan menjadi perhatian dunia. Sebelumnya, pada 1 Maret 2024, pasangan vlogger asal Spanyol, Vicente dan Fernanda, diserang dan dirampok, serta Fernanda mengalami pemerkosaan atau gang rape yang dilakukan oleh 7 pria di distrik Dumka, negara bagian Jharkhand, India. Kasus pemerkosaan yang menimpa Moumita dan Fernanda mengingatkan publik dengan kasus Nirbhaya atau Jyoti Singh di tahun 2012. Pelajar berusia 23 tahun itu diperkosa secara brutal dan disiksa hingga meninggal oleh 6 pria di dalam sebuah bus yang melaju ke Delhi Selatan. Jyoti sangat terluka parah akibat dipukul dengan besi, rahim dan ususnya rusak. Kasus-kasus tersebut hanya sebagian kecil dari maraknya kasus pemerkosaan di India. Berdasarkan data dari pemerintah India, 90 pemerkosaan dilaporkan rata-rata setiap hari pada 2022. Serangan mencapai puncaknya pada hampir 39.000 pada 2016. Pada 2018, rata-rata seorang perempuan melaporkan pemerkosaan setiap 15 menit di seluruh negeri. Menurut laporan pemerintah, ada lebih dari 31.000 pemerkosaan yang dilaporkan pada 2022, tahun terakhir di mana data tersedia. Lalu, apa yang membuat pria India terkesan nafsuan dan sering melakukan pemerkosaan? Sistem patriarki. Patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dalam hampir semua aspek kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat, politik, maupun ekonomi. Dalam konteks India, patriarki telah berakar kuat selama berabad-abad, memengaruhi struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan hubungan gender. Sistem ini tidak hanya menciptakan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menjadi salah satu faktor utama di balik tingginya angka kekerasan seksual. Untuk memahami bagaimana patriarki berperan dalam meningkatkan kekerasan seksual di India, kita perlu mengeksplorasi berbagai aspek sistem ini. Dalam masyarakat patriarkal, perempuan seringkali dianggap sebagai objek yang dimiliki oleh laki-laki, baik itu sebagai istri, anak perempuan, atau anggota keluarga lainnya. Nilai-nilai tradisional yang menganggap perempuan sebagai penjaga kehormatan keluarga menciptakan tekanan besar pada mereka untuk tunduk kepada laki-laki. Pandangan ini memperkuat gagasan bahwa tubuh perempuan adalah sesuatu yang bisa dikontrol oleh laki-laki, baik melalui kekerasan fisik, seksual, maupun kontrol sosial. Objektifikasi ini mempermudah normalisasi pelecehan seksual karena perempuan tidak dianggap sebagai individu yang memiliki otonomi atas tubuh dan hak-haknya sendiri. Norma-norma patriarki di India seringkali menempatkan perempuan dalam peran tradisional yang terbatas, seperti mengurus rumah tangga dan keluarga. Banyak keluarga yang lebih memilih menyekolahkan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan, menganggap pendidikan untuk perempuan tidak sepenting pendidikan bagi laki-laki. Ketimpangan ini menciptakan kondisi di mana perempuan tidak hanya lebih rentan secara sosial, tetapi juga tidak memiliki alat atau dukungan yang cukup untuk melawan kekerasan seksual. Ketidaksetaraan ini juga diperparah oleh kurangnya representasi perempuan dalam sistem politik dan hukum, sehingga kebutuhan mereka seringkali terabaikan dalam proses pengambilan keputusan. Patriarki tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga memengaruhi laki-laki dengan mempromosikan maskulinitas toksik. Laki-laki seringkali diajarkan untuk menunjukkan dominasi, kekuasaan, dan kontrol, terutama terhadap perempuan. Kekerasan seksual dalam konteks ini seringkali menjadi cara untuk menegaskan kekuasaan tersebut. Selain itu, konsep maskulinitas ideal yang dipaksakan oleh masyarakat patriarkal menekan laki-laki untuk menghindari emosi seperti empati dan kelembutan. Akibatnya, banyak pria tidak diajarkan untuk menghormati perempuan sebagai individu setara yang berkontribusi pada meningkatnya angka kekerasan seksual. Patriarki juga menciptakan stigma besar terhadap korban kekerasan seksual. Dalam masyarakat patriarkal, korban sering disalahkan atas pelecehan yang mereka alami, dengan anggapan bahwa pakaian,
perilaku atau kehadiran mereka di tempat tertentu memprovokasi pelaku. Stigma ini mendorong banyak korban untuk tetap diam karena takut dipermalukan atau dikucilkan. Akibatnya, banyak kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan, yang pada akhirnya memperkuat budaya impunitas bagi pelaku. Kurangnya edukasi seks. Di India, seksualitas adalah topik yang sering dianggap tidak pantas untuk dibahas secara terbuka, baik di sekolah, rumah, maupun masyarakat. Akibatnya, generasi muda tumbuh dengan pemahaman yang sangat terbatas atau bahkan keliru tentang seks, hubungan, dan persetujuan. Ketidakhadiran diskusi terbuka tentang seksualitas ini memunculkan ruang bagi mitos dan stereotip untuk berkembang. Banyak orang muda mencari informasi dari sumber yang tidak dapat diandalkan, seperti teman sebaya atau media pornografi yang seringkali memperkuat pandangan salah tentang hubungan seksual dan kekuasaan gender. Tanpa edukasi seks yang formal, banyak orang di India mempercayai mitos yang berbahaya, seperti banyak yang tidak memahami konsep persetujuan dalam hubungan seksual, yang dapat menyebabkan normalisasi perilaku memaksa. Beberapa orang percaya bahwa cara perempuan berpakaian atau bertindak adalah pemicu kekerasan seksual. Pandangan yang jelas salah dan menyalahkan korban. Dalam masyarakat yang masih sangat patriarkal, beberapa individu percaya bahwa laki-laki memiliki hak atas tubuh perempuan, terutama dalam konteks pernikahan atau hubungan romantis. Sistem pendidikan di India tidak memasukkan pendidikan seks sebagai bagian dari kurikulum wajib secara luas. Sementara beberapa sekolah swasta mungkin menawarkan pelajaran terkait kesehatan reproduksi, sebagian besar sekolah negeri tidak melakukannya. Banyak kelompok konservatif menganggap bahwa pendidikan seks dapat merusak moral atau mendorong hubungan seksual pranikah. Banyak guru tidak dilatih untuk menyampaikan pendidikan seks secara efektif dan seringkali merasa malu membahas topik tersebut. Ketika pendidikan seks diajarkan, seringkali hanya berfokus pada biologi reproduksi, tanpa membahas topik penting seperti persetujuan, hubungan sehat, atau kesetaraan gender. Dengan tidak adanya pendidikan formal tentang seksualitas, banyak anak muda di India mencari informasi dari media populer, termasuk film, televisi, dan internet. Sayangnya, media seringkali menggambarkan hubungan gender dengan cara yang salah, seperti normalisasi pelecehan sebagai bentuk romantis, seperti adegan di film Bollywood di mana laki-laki yang terus-menerus mengejar perempuan akhirnya memenangkannya. Representasi perempuan sebagai objek seksual tanpa otonomi atas tubuh atau hak-haknya. Pornografi yang menyebarkan pandangan yang tidak realistis atau tidak sehat tentang hubungan seksual. Ketergantungan pada media semacam ini memperburuk ketidaktahuan tentang persetujuan dan hubungan sehat. Maraknya konten pornografi. Pornografi telah menjadi isu kontroversial di seluruh dunia, termasuk di India, di mana akses terhadap konten pornografi semakin mudah berkat kemajuan teknologi digital. Banyak pihak mengaitkan konsumsi pornografi dengan peningkatan kekerasan seksual, dengan alasan bahwa konten pornografi seringkali mempromosikan pandangan yang salah tentang seksualitas, persetujuan, dan hubungan gender. Dalam konteks India, konsumsi pornografi yang tidak terkontrol dan kurangnya edukasi seksual dianggap sebagai salah satu faktor yang memengaruhi tingginya angka kekerasan seksual. Di India, pendidikan seks secara formal sangat terbatas, dan seksualitas seringkali dianggap sebagai topik tabu. Dalam situasi ini, banyak orang muda mencari informasi tentang seks dari internet, termasuk melalui konten pornografi. Karena tidak ada panduan yang jelas, mereka seringkali mengandalkan sumber yang tidak akurat atau salah kaprah tentang seksualitas dan hubungan, yang memperburuk ketidaktahuan mereka. Di samping itu, pornografi seringkali tidak mengedepankan nilai-nilai seperti persetujuan, kesetaraan, atau komunikasi dalam hubungan seksual, yang esensial untuk pemahaman yang sehat. Hal ini menciptakan generasi yang rentan terhadap misinformasi dan sikap berbahaya terhadap hubungan intim. Di India, akses terhadap pornografi meningkat tajam dengan penetrasi internet yang luas, terutama melalui smartphone. Meskipun pemerintah India telah mencoba memblokir situs-situs pornografi, pembatasan ini seringkali diatasi dengan VPN atau aplikasi pihak ketiga. Hal ini membuat upaya pengawasan menjadi sulit, terutama karena sebagian besar akses dilakukan secara pribadi.
Selain itu, lonjakan aksesibilitas ini tidak diimbangi dengan edukasi atau literasi digital yang memadai tentang dampak psikologis dan sosial dari konsumsi pornografi. Akibatnya, konsumsi pornografi seringkali tidak terkontrol dan dapat memengaruhi cara pandang seseorang terhadap seksualitas dan hubungan gender. Konsumen pornografi di India termasuk dalam usia yang sangat muda, terkadang bahkan remaja yang mungkin belum memiliki kematangan emosional untuk memahami konten yang mereka konsumsi. Tanpa panduan atau edukasi, konsumsi pornografi di usia muda dapat memengaruhi sikap dan perilaku mereka terhadap hubungan seksual. Banyak remaja yang menginternalisasi pandangan keliru dari pornografi, seperti menganggap bahwa kekerasan atau dominasi adalah bagian normal dari hubungan seksual. Selain itu, ekspektasi yang tidak realistis tentang tubuh dan perilaku pasangan dapat menyebabkan ketidakpuasan atau frustasi dalam hubungan nyata. Kombinasi dari kurangnya pemahaman ini juga dapat memperkuat stereotip gender dan perilaku tidak sehat dalam interaksi seksual mereka.